Nah, pada video kali ini kita akan coba bedah mengapa sih masih banyak orang yang menganggap bahwa video mereka itu tidak direkomendasikan oleh YouTube. Dan sekaligus kita bahas untuk bagaimana cara mengembangkan channel yang masih awal ataupun yang masih baru ya. Oke, kita mulai dulu saat kita proses upload ya. Setelah kita melakukan proses upload, sebetulnya video kita itu sudah masuk di sistem rekomendasi YouTube. Nah, pertanyaannya mungkin rekomendasinya kemana saja begitu ya. Misalnya nih, direkomendasikan ke beranda, lalu direkomendasikan di bawah video orang lain yang topik pembahasannya sama dengan konten kita, lalu direkomendasikan ke subscription mungkin, atau bisa juga direkomendasikan ke penelusuran YouTube kalau memang judul dan metadata video kita itu relevan dengan apa yang sedang dicari oleh penonton ya. Nah, dari sini sebetulnya YouTube itu ya merekomendasikan video kita ya. Jadi saat kita selesai upload, masuk ke sistem rekomendasi YouTube, lalu YouTube merekomendasikan video kita. Nah, itu entah dari beberapa tempat yang saya sebutkan di atas tadi ya. Nah, yang menjadi problem adalah banyak penonton yang melihat video kita itu langsung scroll, jadi tidak mengklik. Nah, jika terjadi seperti ini akan membuat sinyal buruk ke YouTube ya tentang video kita. Nah, sampai sini teman-teman bisa pahami ya. Jadi YouTube itu bukan tidak merekomendasikan video kita, tetapi saat kita selesai upload pun video kita itu sudah masuk di sistem rekomendasi YouTube. Tapi karena satu dan lain hal, ketika video kita itu sudah masuk di aplikasi YouTube penonton begitu ya, tapi penonton itu tidak mau mengklik ataupun scroll-scroll saja ya. Nah, sebetulnya sumber masalahnya ya di sini tadi ya. Nah, selanjutnya coba kita bahas lebih dalam. Misalkan nih, ketika YouTube itu sudah merekomendasikan video kita, lalu ada penonton itu yang mau mengklik. Ketika ada yang mengklik, itu kan berarti akan menambah jumlah views kita di video kita ya. Misalkan 1 views, 10 views, 15, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah mereka bertahan melihat video kita dari awal sampai tengah mungkin, atau bahkan sampai akhir? Jangan-jangan mereka hanya mengklik lalu melihatnya sampai 15 detik, atau bahkan di bawah 15 detik. Atau misalnya lagi, penonton itu melihatnya skip-skip gitu ya. Nah, hal semacam ini itu akan juga memberikan sinyal yang buruk kepada YouTube tentang video kita, bahwa video kita itu belum bisa memuaskan penonton. Padahal jika kita membuat video di YouTube, yang terpenting adalah thumbnail kita itu bisa diklik penonton, video kita terbuka, lalu penonton itu bertahan untuk melihat video kita ya. Nah, sampai di sini semoga bisa dipahami ya tentang sistem rekomendasi dari YouTube itu sendiri. Nah, jika kita sudah mengetahui alasannya mengapa kok video kita terkesan tidak direkomendasikan oleh YouTube gitu ya. Lalu hal apa sih yang bisa kita lakukan supaya ya penonton itu banyak mengklik video kita? Sehingga ketika banyak yang mengklik video kita, lalu banyak yang bertahan menonton video kita, itu akan membuat channel kita jauh lebih berkembang. Nah, hal pertama yang bisa teman-teman lakukan yaitu perbaiki konten teman-teman itu sendiri. Buatlah konten yang berkualitas, yang tidak membosankan, terutama di 30 detik pertama ya. Karena 30 detik pertama ini akan berpengaruh sekali terhadap video kita itu direkomendasikan ke banyak orang ataupun tidak oleh YouTube ya. Jika dalam 30 detik saja kita bisa memberikan kesan yang baik, tentunya untuk kemungkinan besar penonton itu bertahan di video kita itu semakin besar. Ataupun malah sebaliknya, jika dalam 30 detik pertama saja kita kurang bisa memuaskan penonton, ya penonton akan kabur melihat video yang lain ya. Nah, hal yang kedua yang bisa teman-teman lakukan nih, pilih topik yang luas. Nah, teman-teman bisa mencari topik pembahasan yang sekiranya itu cukup luas ya. Jadi jangan terlalu sempit untuk mencari topik pembahasan. Jika kita mencari topik pembahasan yang terlalu sempit, tentunya audiensnya juga semakin sempit ya. Jika audiensnya sempit, ya tentu saja views yang bisa kita dapat kemungkinan besar ya cuma sedikit ya. Nah, hal yang kedua yang bisa teman-teman lakukan yaitu pahami algoritma YouTube. Nah, di sini mungkin banyak yang bertanya sebetulnya algoritma itu seperti apa sih? Nah, di luaran sana juga banyak kreator yang membahas tentang algoritma YouTube. Apa sih algoritma YouTube? Lalu bagaimana cara kerja algoritma YouTube? Semakin kita bisa memahami algoritma YouTube ini, ya semakin mudah kita untuk membuat konten yang sesuai dengan penonton kita ya. Nah, kalau saya pribadi sih untuk memahami algoritma YouTube itu, ya cara mudahnya algoritma itu adalah penonton kita. Selagi kita bisa memuaskan penonton kita, ya berarti kita sudah memahami algoritma dari YouTube kita. Yang artinya adalah semakin banyak penonton yang puas akan video kita, berarti sistem rekomendasi YouTube juga akan terus menyebarkan video kita ke audiens-audiens yang lain ya. Nah, hal yang bisa teman-teman lakukan selanjutnya yaitu teman-teman bisa mengoptimalkan tampilan. Nah, optimalkan tampilan ini yang dimaksud adalah berkenaan tentang thumbnail dan judul teman-teman. Buatlah thumbnail yang semenarik mungkin, sehingga ketika ada orang yang melihat itu langsung ingin mengklik gitu ya.
Begitupun juga judul. Teman-teman bisa membuat judul itu yang bisa membuat penonton itu merasa penasaran begitu ya. Ketika kombinasi thumbnail dan judul ini bisa menyatu gitu, bukan tidak mungkin penonton itu banyak yang mengklik untuk video kita ya. Nah, untuk membuat thumbnail ataupun judul ini, ya teman-teman perlu terus belajar ya bagaimana cara membuat thumbnail yang baik. Misalkan teman-teman bisa mencari referensi dari kreator-kreator yang lain yang mungkin isi kontennya sama dengan teman-teman. Kalian pelajari itu untuk membuat thumbnail yang baik itu seperti apa, hal-hal apa yang bisa kalian masukkan, kata-kata apa yang bisa kalian masukkan. Begitupun juga dengan judul ya, teman-teman bisa memasukkan kata kunci yang relevan dengan video teman-teman, kalian masukkan ke judul teman-teman, lalu kalian tambahkan sedikit kata-kata yang sekiranya bisa membuat penasaran penonton. Oke, hal selanjutnya bisa teman-teman lakukan adalah fokus di 30 detik awal pada video teman-teman. Nah, di 30 detik awal ini akan menentukan ataupun sesuatu yang krusial ya untuk bisa menentukan retensi dari penonton. Hindari pembukaan yang terlalu bertele-tele. Jadi teman-teman bisa langsung to the point aja, teman-teman ingin membahas tentang apa. Karena jika 30 detik awal ini kalian sepelekan, bisa jadi penonton kalian akan kabur ya. Penonton akan melihat ya sekitar 1-15 detik lalu kabur. Itu akan mempengaruhi retensi dari penonton teman-teman ya. Nah, sebaliknya jika teman-teman mampu membuat penonton itu bertahan di 30 detik awal, itu akan membuat retensi dari video teman-teman itu juga semakin bagus. Nah, semakin lama penonton itu bisa bertahan di video kita, itu juga akan semakin bagus dan memberikan sinyal yang positif terhadap YouTube supaya video kita bisa direkomendasikan ke banyak orang ya. Nah, hal selanjutnya yang tidak kalah penting yang bisa teman-teman lakukan adalah konsisten topik. Nah, jika teman-teman sudah menentukan topik apa pada channel teman-teman, ya usahakan konsisten ya. Misalkan nih teman-teman membuat tutorial tentang YouTube, ya fokus terhadap topik tersebut. Misalkan lagi nih teman-teman membuat topiknya tentang tutorial memasak, ya teman-teman bisa konsisten tentang topik memasak itu tadi ya. Karena jika kita konsisten terhadap satu topik itu tadi, kita akan membantu algoritma YouTube untuk mempermudah video kita ini direkomendasikan ke audiens ataupun ke penonton yang seperti apa sih. Nah, itu ya fungsinya supaya kita konsisten terhadap topik yang sudah kita pilih. Nah, selanjutnya yang terakhir yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa memanfaatkan YouTube Analytics untuk bisa melihat penonton itu maunya seperti apa sih. Nah, pada YouTube Analytics kita bisa mempelajari data dari penonton kita. Ya, minimal kita bisa membaca atau mempelajari rasio klik tayang. Lalu kita juga bisa membaca retensi dari penonton kita. Rasio klik tayang di atas 4% itu berarti ya sudah lumayan bagus ya. Tetapi jika di bawah itu, misalkan nih teman-teman mendapatkan rasio klik tayangnya sebesar 1%, 1,53%, ya berarti ada yang harus dievaluasi dari sini ya. Misalkan nih judul ataupun thumbnail teman-teman itu mungkin kurang menarik ataupun biasa saja. Ya teman-teman bisa mulai mengevaluasinya. Berarti thumbnailnya harus teman-teman perbaiki. Lalu judulnya harus teman-teman perhatikan juga, kata kuncinya mungkin ataupun kalian pemilihan kata-katanya yang sekiranya itu terlalu biasa ya, membuat penonton itu tidak mau mengklik video ataupun konten teman-teman. Lalu tentang retensi penonton, jika teman-teman bisa mendapatkan lebih dari 60% di 30 detik pertama, ini menunjukkan bahwa video teman-teman itu menarik ya. Tetapi jika sebaliknya teman-teman mendapatkan retensi penontonnya itu cukup rendah tuh, misalkan 20%, 30%. Nah, dari sini juga teman-teman bisa mengevaluasi bahwa mungkin video teman-teman itu yang pertama mungkin terlalu bertele-tele. Lalu yang kedua, untuk di bagian awal 30 detik pertama ini, teman-teman kurang bisa membuat penonton itu bertahan untuk melihat video teman-teman ya. Sehingga penonton itu belum sampai melihat 30 detik pertama saja itu sudah kabur. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, yang terakhir kita masuk kepada kesimpulan. Daripada kita sibuk untuk menyalahkan algoritma YouTube itu tidak bekerja lah, ataupun video kita tidak direkomendasikan oleh YouTube lah, lebih baik teman-teman fokus terhadap peningkatan kualitas dari konten ataupun video teman-teman. Karena ketika kita meningkatkan kualitas dari konten kita, misalkan nih dari thumbnailnya, dari judulnya, dari deskripsinya, kata kunci yang kita masukkan, lalu isi kontennya sendiri itu berbobot, tidak terlalu bertele-tele. Nah, itu akan membuat penonton itu ya banyak yang mengklik video kita ya. Jika banyak yang mengklik video kita lalu bertahan di 30 detik awal atau bahkan lebih, itu akan membuat video kita itu lebih banyak lagi direkomendasikan oleh YouTube-nya ya. Karena pada dasarnya yang perlu teman-teman ingat, algoritma YouTube itu ya penonton itu sendiri ya. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.